Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Mamlaatur Rahmah, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, serta teman-teman kelas A1 TPR yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat mengikuti perkuliahan daring pada hari ini. Dan sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nailini Mati Saada, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Zulia Afiani Nur Hafidzoh. Dan yang ketiga, Sandi Rihwanto. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang berbagai pendekatan studi Islam. Berbagai pendekatan studi Islam terbagi atas 6 pendekatan. Yang pertama, pendekatan teologis normatif. Yang kedua, pendekatan filosofis. Yang ketiga, pendekatan historis. Yang keempat, pendekatan filologis. Yang kelima, pendekatan sosiologis. Dan yang keenam, pendekatan antropologis. Mari kita bahas yang pertama. Ada pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologi dalam memahami keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya salah. Aliran teologi yang satu begitu yakin dan fanatik, bahkan pahamnya lah yang benar, sedangkan paham lainnya salah, sehingga memandang paham orang lain itu keliru, sesat, kafir dan murtad, dan seterusnya. Demikian pula paham yang dituduh keliru, sesat, dan kafir itu pun menuduh kepada lawannya sebagai yang sesat dan kafir. Dalam keadaan demikian, maka terjadilah proses saling mengkafirkan serta menyalahkan dan seterusnya. Para ahli usul fikih atau usuliyin, ahli hukum Islam atau fuqaha, ahli tafsir mufassir, dan ahli hadis muhaddisin menggunakan pendekatan ini. Ciri-cirinya yaitu loyalitas terhadap diri sendiri, yaitu seseorang meyakini bahwa segala kebenaran diyakini oleh dirinya sendiri atau individu, dan merasa bahwa yang ia yakini adalah benar. Yang kedua, komitmen. Pendekatan teologis memiliki atau menciptakan seseorang yang berkomitmen terhadap keyakinan dan kepercayaan. Yang ketiga yaitu dedikasi. Dari dua ciri di atas akan menghasilkan dedikasi yang tinggi, yang kuat dari apa yang seseorang tersebut yakini. Dedikasi ini diwujudkan oleh seseorang misalnya dengan ketaatan beribadah ritual keagamaan sesuai dengan apa yang diyakini. Selanjutnya ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman manusia. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Filsafat berusaha memadukan temuan sains dan pengalaman manusia, sehingga filsafat merupakan usaha menafsirkan segala sesuatu berdasarkan akal pikiran atau rasionalisme, dan seluruh alam semesta atau empirisme, serta sistematis, mendalam, radikal, dan komprehensif. Pendekatan filosofis dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Ciri-cirinya lebih memberikan penekanan pada upaya pencarian ide-ide mendasar atau fundamental yang dalam konteks keragaman pluralitas keagamaan akan menjadi titik temunya. Pengenalan dan pengalaman terhadap berbagai ide fundamental itu kemudian dapat membentuk cara berpikir yang kritis. Kajian terhadap Islam membentuk mentalis, cara berpikir dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual, sekaligus mempunyai sikap toleran terhadap berbagai pandangan dan kepercayaan yang berbeda-beda, serta bebas dari dogmatisme dan fanatisme yang berlebihan. Pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjau sejarah,
serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Juga merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. 3 aspek rekonstruksi sejarah. Asal-usul. 2 perubahan, 3 perkembangan. Pendekatan filologis. Filologi adalah suatu pengetahuan tentang sastra dalam arti yang luas yang mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan, atau juga bisa didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesusastraannya. Pendekatan filologi juga disebutkan sebuah usaha dalam memahami teks sebuah naskah dengan memperhatikan berbagai kajian yang dimaksudkan untuk memurnikannya dari kesalahan-kesalahan dalam proses penyalinan dan berguna suatu informasi yang sangat berharga bagi khalayak umum. Tujuan pendekatan filologi menyunting suatu teks yang dipandang paling dekat dengan teks aslinya. 2. Mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Yang ketiga, mengungkapkan resepsi pembaca pada setiap kurun penerimanya. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain. Menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Orang yang pertama kali menggagas sekaligus mempraktikkan sosiologi, sebuah disiplin ilmu baru yang mandiri, adalah Ibnu Khaldun. Sebagian besar sosiolog memandang kontribusi Ibnu Khaldun begitu kecil dalam sosiologi. Mereka lebih mengakui Karl Marx dan Auguste Comte sebagai seorang yang paling berjasa bagi disiplin ilmu sosiologi. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah kajian studi yang mencoba mengkaji keunikan karakter manusia Muslim di berbagai tempat dan belahan bumi di mana mereka menjalani hidup dengan berislam. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Antropologi pada hakikatnya membahas mengenai pembahasan budaya manusia, namun dalam budaya terdapat unsur yang sangat melekat, yaitu agama. Objek kajian antropologi Islam. Jamaluddin Atiyah dalam artikelnya di jurnal The Contemporary Muslim mengatakan penciptaan manusia, susunan manusia, macam-macam manusia. Tujuan penciptaannya manusia, hubungan manusia dengan semesta, hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia masa depan, manusia setelah mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada penulisan kata atau kesalahan ucap atau kata, saya mewakili kelompok, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.